Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang peran ilmu kimia di lingkungan. Anggota tim kami terdiri dari Raka Prasetyo, Rabi Majdi, Jo, Bisma R. Joyo Sumarto, Arya Putasa S, dan Whitney. Teman-teman, tahu nggak sih bahwa ilmu kimia memiliki manfaat yang sangat banyak di dalam dunia ini? Salah satunya yaitu ilmu kimia tanah. Mengapa demikian? Peran kimia dalam penyuburan tanah sangatlah penting. Seperti yang kita ketahui, tanah tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, seperti tempat menanamnya pohon dan juga tempat tinggal dari beberapa hewan yang tinggal di tanah. Lalu, bagaimana dan juga apa manfaat ilmu kimia dalam tanah tersebut? Sebelum saya menjelaskan dan sebelum tim kami menjelaskan, saya akan menjelaskan bahwasanya sifat tanah itu ada 3, yaitu sifat biologi, sifat fisik, dan sifat kimia. Di antara ketiga sifat tersebut, sifat kimialah yang paling dominan. Sampai saja sifat fisik masih dipengaruhi oleh sifat kimia. Lalu sifat kimia tanah itu untuk apa sih teman-teman? Jadi sifat kimia tanah itu untuk menentukan sifat dasar tanah dan juga menilai apakah tanah memiliki potensial atau tidak. Maksud dari apakah tanah memiliki potensial atau tidak itu ialah apakah tanah tersebut subur atau tidak. Apakah tanah tersebut cocok untuk ditanami pohon atau tidak. Itulah yang dimaksud atau itulah manfaat sifat kimia dalam tanah. Maka dari itu, ilmu kimia sangatlah berperan penting dalam proses penyuburan tanah atau ilmu kimia sangatlah penting di dalam tanah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rabi Majdi, Jo, Bisma, Arya, dan Whitney. Reaksi tanah. Reaksi tanah menunjukkan sifat kemasaman dan alkalinitas suatu tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. pH sendiri merupakan kependekan dari potential of hydrogen, sedangkan pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu lahan. Nah, nilai pH dalam tanah itu sendiri menunjukkan banyaknya ion H+ yang terkandung di dalamnya. Bisa kita lihat pada diagram kurva yang terdapat di gambar ini, semakin kecil pH dari tanah, maka ion H+ yang dikandung di dalamnya akan semakin banyak dan tingkat keasamannya akan semakin asam. Dan dia juga bisa menunjukkan banyaknya ion OH- yang sifatnya itu berkebalikan dengan ion H+. Jadi semakin banyak ion H+, maka ion OH- yang di dalamnya juga semakin sedikit. Sedangkan semakin banyak ion OH-, maka ion H+ akan semakin sedikit. Yang mana jika OH- ini banyak dalam lahan atau tanah tersebut, maka sifatnya akan menjadi basa, pH-nya di atas 7. Unsur hara yang terkandung dalam tanah secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman di samping faktor kemampuan tanaman dalam menyerap zat hara dari dalam tanah. Kemampuan tanaman untuk melakukan proses penyerapan unsur hara juga dipengaruhi oleh faktor utama, yakni tingkat keasaman tanah atau pH. Dengan mengetahui kadar pH dalam tanah, maka para petani dapat menentukan tanaman apa yang cocok ditanam atau dibudidayakan, karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita tinjau lebih lanjut ya tentang pH tanah. Jadi, pH tanah yang bisa dikatakan netral itu biasanya sekitar 6,5 sampai 7,8. Nah, pH itu biasanya cocok untuk bercocok tanam dan ideal juga untuk senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral. Tapi, pH yang bisa dikatakan ideal untuk tiap tanaman itu bisa beda-beda loh. Contohnya, kalau ubi kayu itu pH-nya dari 4,5 sampai 8 untuk pertumbuhan ubi kayu yang ideal. Sedangkan untuk cabai, pH yang ideal adalah dari 5,6 sampai 7,2. Jadi
memang pH tanah yang netral itu biasanya termasuk yang ideal untuk tanaman pada umumnya. Tapi untuk tiap tanaman, perhatikan nih, bisa aja nilai pH idealnya itu beda-beda. Nah, kalau gak netral gimana? Berarti tanahnya bisa asam atau bisa juga basah. Dan sifat-sifat dari tanah asam sama tanah basah ini tentunya beda dong. Jadi kita bandingkan yuk. Kalau tanahnya asam, itu biasanya tanahnya tanah gambut. Tanah asam ini cenderung punya kandungan hidrogen, aluminium, dan belerang yang tinggi dibandingin sama basah ya. Memang cenderung lebih tinggi di tanah asam. Dan biasanya tanaman yang kita coba tanam di tanah asam itu biasanya tidak mampu tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena zat hara itu tidak dapat diserap oleh tumbuhan secara optimal. Nah, selain itu kadar keasaman tanah ini bagaimana caranya kalau mau dikurangi supaya lebih netral? Caranya bisa dengan pemberian dolomit atau kapur pertanian. Kalau tanah basah gimana? Kalau tanah basah itu biasanya kandungan yang lebih tinggi itu zat kapur, ion magnesium, kalsium, kalium, dan natrium atau sodium ya kalau dalam bahasa Inggris. Dan umumnya tanah basah ini adanya di daerah pesisir pantai. Nah, mirip dengan kondisi asam, kondisi kebasahan yang tinggi juga sebenarnya tidak baik untuk tanaman. Biasanya pada umumnya ya, lagi-lagi biasanya netral yang ideal, tapi seperti di slide sebelumnya, untuk tiap tanaman bisa beda-beda ya nilai idealnya, tapi pada umumnya memang baik asam maupun basa itu tidak cocok untuk tanaman, atau setidaknya kurang baik lah. Dan bagaimana caranya agar tanah basah ini bisa dinetralkan? Nah, caranya adalah dengan memberi kapur gypsum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor lain yang memengaruhi potensial tanah. Selain pH, banyak sekali sifat kimia yang memengaruhi potensial tanah. Contohnya unsur hara. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat digolongkan menjadi dua bagian besar, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur hara makro terlebih dahulu. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat besar. Contoh unsur hara yang tergolong unsur hara makro adalah yang pertama ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Yang kedua adalah unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Nah, yang tergolong unsur hara mikro antara lain klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molybdenum. Kualitas tanah adalah salah satu hal paling fundamental yang menentukan kualitas tumbuhan. Kualitas tanah yang buruk tentulah melahirkan kualitas tumbuhan yang lebih cacat. Begitu juga sebaliknya. Dengan memburuknya kualitas tumbuhan, secara tidak langsung, keberlangsungan hidup manusia juga akan terpengaruh. Mengapa? Karena tumbuhan adalah suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Maka dari itu, manusia melakukan riset dan penelitian untuk memudahkan tumbuhan agar dapat bertumbuh lebih baik lagi dalam segi kandungan dan segi fisik. Dan melalui ilmu kimia, kita bisa merealisasikan itu semua. Selain keadaan pH netral yang berada pada angka 6,5 hingga 7,8 dan unsur hara makro dan mikro, masih banyak sekali sifat kimia yang dapat membantu pertumbuhan tanaman agar semakin optimal. Oleh karena itu, kimia tanah penting untuk kita pahami. Sekian presentasi kelompok 1 mengenai kimia tanah. Terima kasih.